Tadi sore kita dikejutkan dengan khabarul wafah, yaitu kabar wafatnya Profesor Dr. Kiai Haji Fahmi Arif LC.MA rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau yang meninggal di tempat yang sangat mulia, di hari yang mulia, dan dalam tujuan yang mulia. Ulun jujur ketika mendengar sampai khabarul wafah Profesor Dr. Kiai Haji Fahmi Arif LC.MA, ada sedikit, ya Allah, untungnya nih orang. Mungkin barangkali pertama kali perjalanan beliau ke Tarim. Di Tarim beliau meninggal dunia. Mungkin ini perjalanan pertama kali dan terakhir kalinya. Kalau kita yang di sana bertahun-tahun, wahakadha disebutkan di dalam kitab Ma'alimut Tanzil dari Imam Al-Baghawi, dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Hadza diceritakan dalam hadis, lamma khalaqallahu ta'ala Adam, ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam, ishtakatil ardu ila rabbiha, hadza bumi mengadu kepada Allah, lima ukhidha minha, karena diambil bagian dari bumi. Maka fawa'adaha ayyarudda fiha ma ukhidha minha, maka Allah menjanjikan apa yang diambil dikembalikan nanti. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum, dari tanah kita diciptakan, wa fiha nu'idukum, dan di dalamnya kita akan dikembalikan, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan kita akan dikembalikan, dikeluarkan lagi setelah itu, yaumul ba'ts wan nusyur. Wah, dijanjikan oleh Allah untuk dikembalikan lagi. Terus kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fama min ahadin illa yudfanu fit turbati allati khuliqa minha, dan tidaklah salah seorang dari kalian melainkan dikubur, dan dia akan dikubur dari tanah yang dia diciptakan darinya. Ada Profesor Dr. Kiai Haji Fahmi Arif LC.MA, subhanallah, diciptakan oleh Allah beliau tanahnya dari Tarim, sehingga datang ke sana, subhanallah. Wa beliau syahid. Apa syahidnya? Pertama, beliau al-gharib. Apa itu al-gharib? Bukan meninggal di tempat kelahiran. Al-gharib kata Nabi Muhammad syahid, orang yang gharib syahid. Dan beliau adalah orang yang datang ke sana tujuannya ziarah wa talabatul ilm. Datang ke sana untuk ziarah, datang ke sana untuk mencari ilmu, dan ulun menyaksikan. Ada Profesor Dr. Kiai Haji Fahmi Arif LC.MA, ilmu beliau itu luar biasa. Pian melihat titlenya aja, depan nama ada, setelah nama ada. Tapi ulun pribadi yang beberapa momen ketemu sama beliau, itu menggambarkan dalam dan luasnya ilmu beliau dari ketawaduannya. Karena disebutkan bahwasanya orang yang ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang mempunyai kedalaman di dalam ilmunya, itu ilmu yang sangat dalam, ilmu yang sangat luas, itu kata ulama, orang yang didapatkan dalam ilmunya itu 4 perkara. Kalau kita dapatkan 4 perkara ini dalam ilmu seseorang yang alim, itu menunjukkan ulama tersebut adalah minar rasikhina fil ilm, orang-orang yang ilmunya dalam. Apa itu? Yang pertama adalah at-taqwa bainahu wa bainallah, dia mempunyai ketakwaan kepada Allah. Dan yang kedua ini at-tawadhu bainahu wa baina khalqihi, dirinya tidak pernah merasa lebih mulia dari orang lain. Dan ini yang ulun temukan. Ulun ini jauh umurnya sama beliau, tapi masya Allah dari pertama kali ulun datang tahun 2011, kemudian setelah itu beberapa momentum ketemu sama beliau, beliau memberikan semangat, support dan lain sebagainya, tidak pernah merasa tersaingi. Karena memang di dalam dakwah tidak ada kata-kata saingan. Tidak ada kata-kata saingan di dalam dakwah. Ketika kita mengatakan, wah, ada saingan saya, telah salah dan keliru dalam memahami dakwah. Tidak ada kata-kata saingan. Bahkan beliau rela untuk hadir dalam peringatan, di samping duduk, padahal beliau orang yang punya ilmu.
Tapi dengan itu beliau di sana hadir seakan-akan beliau adalah orang yang tidak pernah mendengar apa yang kita sampaikan, padahal siapa beliau. Nah, ini yang luar biasa ya, ini yang istimewanya dari Al-Mukarram Profesor Dr. Ki Haji Fahmi Arif LCMA. Wazuhud, dan yang ketiga wazuhud bainahu wa bainad dunya, orang yang rasikh fil ilm, dia mempunyai sifat kebencian terhadap dunia. Ada zuhud adalah sifat hati, bukan sifat penampilan. Ada hati. Dan yang terakhir yang keempat, al-mujahadah bainahu wa baina nafsih, yaitu dia memerangi dirinya. Subhanallah, syuf. Dalam kitab Tadhkirah al-Imam al-Qurtubi juga dijelaskan, diriwayatkan oleh al-Imam at-Tirmidzi dan yang lainnya, bahwasanya idza qadallahu li'abdin ayyamuta bi ardin ja'ala lahu ilaiha hajah. Allah apabila sudah menetapkan bahwasanya bagi seorang hamba dia meninggal di suatu daerah, maka Allah jadikan ada hajat ke sana. Subhanallah. Syuf. Sedangkan kita yang mondar-mandir, dulu Ustaz Wahyu ada waktu zaman mondok di sana, namanya Syekh Mudhir, orang Afrigia. Ada Syekh Mudhir, orangnya tua dari Afrigia, dan beliau Pak Dokter bercita-cita untuk meninggal di Tarim Hadramut. Udah tua, tapi subhanallah kada mau meninggal. Ya memang semuanya biyadillah, semuanya adalah keputusan Allah. Tuan guru kita Ki Haji Fahmi Arif, ya, subhanallah, datang ke Tarim beberapa hari setelah ziarah. Subhanallah, kalaulah orang yang setelah berbuat dosa di dalam membunuh 100 jiwa kemudian disuruh pindah ke tempat yang mayoritas orangnya adalah orang baik, sebelum sampai telah dimuliakan oleh Allah untuk menjadi min ahlil jannah, bagaimana kalau beliau adalah orang yang soleh, orang yang alim, datang ke sana mustamiddan, datang ke sana tujuannya untuk belajar. Berapa syahid yang beliau dapatkan. Wa gubidha yaumul itsnain, dan beliau diwafatkan di hari Senin, hari yang mana diwafatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kemarin Kiai Haji Ahmad Sam'ani, pengasuh Ponpes Al-Aminiyah, dan itu juga ketika kita datang ke tempat beliau, menggambarkan kesederhanaan yang sangat luar biasa. Kita kadang-kadang malu dengan orang-orang tua seperti itu. Yang tersisa tinggal ya Allahul Musta'an. Mudah-mudahan kita ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti cerita di zaman Nabi Sulaiman, ada orang yang ditatap sama Ajrail. Sedangkan orang ini, Ajrail bingung kenapa masih ada di depan Nabi Sulaiman, sedangkan dia tulisannya bentar lagi meninggal di India. Tapi semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut minta antarkan kepada Nabi Sulaiman untuk ditiupkan angin agar mengantarnya ke India. Ajrail kadang ngalih lagi, sambut aja di sana, ahlan wa sahlan wa marhaba, khalas meninggal. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. La ilaha illallah. Subhanallah, beruntung beliau wafat di Tarim, berjiran dengan Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'ri wal Auliya yang ada di sana. Subhanallah. Dan mungkin ini barangkali perjalanan pertama kali beliau ke sana, dan langsung subhanallah, la ilaha illallah. Beruntung ya bakhtuh. Mudah-mudahan kita beruntung juga berataan insyaallah.